Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Hikmah. Saya dari program studi multimedia kelas C online sore dengan nomor induk mahasiswa 032223322. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video tentang hardware dan brainware. Tujuan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi dasar komputer yang diampu oleh dosen Bapak Rudi Kurniawan. Langsung saja ke materi pengertian hardware dan brainware. Sebenarnya hardware dan brainware software itu sebenarnya dari dulu juga kita sudah tidak asing mendengarnya karena sudah dipelajari ketika masih duduk di bangku SMA. Hardware adalah istilah untuk menyebut perangkat keras yang erat kaitannya dengan komputer atau laptop. Artinya seluruh jenis komponen komputer yang wujud fisiknya dapat dilihat dan dirasakan langsung itu termasuk hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengertian hardware adalah alat fisik komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Langsung selanjutnya ciri-ciri hardware. Hardware memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, 1. Memiliki bentuk fisik. Maksudnya, salah satu perbedaan software dan hardware adalah bentuknya. Software hanya dapat dilihat tampilan, namun tidak memiliki bentuk fisik. Sementara hardware mempunyai bentuk fisik yang bisa dilihat dan dirasakan. Ciri-ciri yang kedua yaitu umumnya bersifat keras. Beberapa contoh hardware yang bersifat keras antara lain keyboard, printer, scanner, dan perangkat yang lainnya. Yang ketiga, terdapat di bagian luar komputer. Kebanyakan hardware berada di luar komputer, tetapi ada beberapa juga yang ada di dalam komputer, contohnya RAM dan CPU. Yang terakhir, media penghubung antara user dan software, di mana media penghubung antara user dan software akan menerima input, kemudian memberikan output kepada user. Untuk selanjutnya, fungsi hardware. Hardware memiliki fungsi untuk memudahkan pengguna komputer dengan seperangkat alat komputer yang bekerja secara baik. Antara lain, dapat kita lebih perjelas. Yang pertama, memberi output. Fungsi yang pertama adalah untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang kedua, menerima input. Fungsi hardware menerima input itu yaitu menerima input data yang dikirimkan oleh user. Yang ketiga, menyimpan informasi dan data. Hardware adalah perangkat keras di mana mempunyai fungsi untuk menyimpan data output. Biasanya output tersebut akan disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Fungsi dari hardware yang terakhir, mengolah informasi dan data. Selanjutnya, fungsi hardware adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami oleh manusia. Untuk selanjutnya, jenis-jenis hardware. Apa itu jenis-jenisnya? Antara lain, yang pertama, hardware output. Hardware output adalah perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi baru atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user. Informasi baru tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain seperti monitor, yaitu berfungsi untuk menampilkan. Yang kedua, printer. Berfungsi mencetak informasi atau data ke dalam kertas berupa tulisan atau gambar. Yang ketiga, speaker adalah hardware yang berfungsi mengubah gelombang listrik menjadi gelombang audio. Selanjutnya, yang kedua adalah hardware input. Hardware input adalah perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Berikut adalah contoh dari hardware input. Yang pertama, mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor.
Selain itu, mouse juga dapat menjalankan perintah praktis dan cepat. Umumnya, mouse terdiri dari 3 tombol, di mana 2 tombol klik di kiri dan kanan, lalu 1 tombol scroll di tengah. Yang kedua adalah keyboard. Keyboard adalah unit yang cukup penting dalam pengolahan data dengan komputer. Fungsinya adalah memasukkan huruf, angka, dan simbol sebagai media bagi user untuk melakukan perintah yang diperlukan. Yang ketiga adalah scanner. Contoh hardware output ini berfungsi untuk menggandakan atau menyalin gambar dan teks, kemudian menyimpannya ke dalam memori komputer. Selanjutnya nomor 3, hardware process. Hardware process atau proses hardware adalah perangkat yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Perangkat ini bisa disebut sebagai otak komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Contoh hardware process antara lain: pertama, CPU, VGA, RAM. Atau RAM adalah jenis hardware yang dapat menentukan kecepatan akses dalam sebuah komputer. Yang terakhir adalah yang keempat adalah storage device. Sesuai namanya, storage device berarti perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian dari hardware di mana fungsinya adalah menyimpan data komputer. Beberapa hardware yang termasuk ke dalam jenis ini antara lain: yang pertama adalah hard disk atau juga bisa disebut dengan HDD, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sekunder. Yang kedua adalah flash disk. Flash disk adalah perangkat keras penyimpanan data yang konektornya berupa USB. Konektor ini akan memudahkan perangkat terhubung ke komputer maupun media lainnya. Yang ketiga adalah optical disk. Optical disk merupakan media penyimpanan yang bisa dibaca maupun ditulis oleh cahaya laser, di mana bentuk umumnya adalah berupa CD atau DVD. Yang terakhir adalah perangkat tambahan. Nomor 5. Perangkat tambahan hardware adalah alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral, gunanya untuk menghubungkan perangkat komputer dengan koneksi internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem dapat digunakan untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog maupun sebaliknya. Tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari hardware dan jenis-jenisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu brainware. Apa itu brainware? Pengertian brainware adalah seorang yang mengoperasikan perangkat komputer, baik yang bentuknya perangkat lunak atau software maupun perangkat keras. Secara garis besar, peranan brainware adalah untuk memastikan jika perangkat komputer yang digunakan beroperasi sesuai keinginan penggunanya. Meskipun perangkat komputer memang sudah didesain canggih, akan tetapi masih butuh dieksplorasi dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bidang pekerjaan. Sehingga brainware adalah komponen penting dalam mengatur proses komputer bekerja secara optimal dan terarah. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan hardware, software, dan brainware adalah saling berkaitan satu sama lain. Brainware memiliki fungsi antara lain mempunyai fungsi utama yang wajib banget diketahui karena mungkin fungsinya lebih dari satu. Yang pertama adalah sebagai administrator. Fungsi brainware adalah sebagai administrator, mempunyai peran untuk memastikan jika struktur jaringan pada komputer sudah tertata dengan baik. Tanpa adanya administrator, tentu saja komputer enggak akan bisa beroperasi secara optimal karena tidak menetapkan aturan-aturan yang seharusnya ditetapkan. Yang kedua, sebagai programmer. Fungsi sebagai programmer yaitu melakukan perancangan, merupakan tugas utama dari seorang programmer. Yang ketiga, sebagai operator. Fungsi brainware sebagai operator adalah melakukan maintenance atau perawatan sistem setelah program selesai diciptakan. Lanjut kepada komponen brainware. Ada dua jenis komponen brainware yang harus kita ketahui. Yang pertama, hardware engineer. Salah satu komponen brainware adalah hardware engineer seperti namanya. Hardware engineer berfokus pada perangkat keras komputer yang akan mengelola pengembangan teknik. Yang kedua, software engineer lebih berfokus pada jaringan dalam komputer. Yang terakhir adalah jenis-jenis brainware. Yang pertama,
administrator komputer. Yang kedua adalah teknisi komputer. Yang ketiga adalah project manager. Mempunyai kemampuan memimpin yang baik adalah tugas utama dari seorang project manager. Hal tersebut dikarenakan segala sesuatu berkaitan dengan pengaturan, mulai dari waktu, koordinasi antar divisi, hingga pengaturan budget pun juga menjadi tanggung jawab project manager sebagai brainware. Yang keempat adalah trainer. Yang kelima, spesialis jaringan. Yang keenam, konsultan. Yang ketujuh, sistem analis. Yang kedelapan, programmer. Yang kesembilan, database administrator. Udah itu saja. Berarti ada 9 macam jenis-jenis brainware. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.